kritik Whitehead terhadap budaya modern dan alternatif yang ditawarkan oleh Whitehead. Yang dimaksud dengan budaya modern yang dikritik oleh Whitehead adalah budaya yang ditandai oleh apa yang ia sebut pembelahan alam, yang memisahkan manusia dari alam, yang mental dari yang fisik, filsafat dari sains, nilai dari fakta, subjek dari objek, yang ilahi dari yang duniawi. Dalam sejarah filsafat, pandangan dunia yang bersifat dualistik itu berawal dari Descartes atau René Descartes yang meyakini bahwa manusia terdiri dari dua substansi yang tidak hanya dapat dibedakan tapi juga dapat dipisahkan satu sama lain, yakni jiwa dan badan, pikiran dan materi. Jiwa atau pikiran ia sebut dengan res cogitan, suatu kegiatan yang berpikir. Badan atau materi ada res extensa, sesuatu yang terbentang. Perluasan. Dualisme Descartes praktis terus menghantui seluruh alam pikir modern sampai dengan Immanuel Kant. Budaya modern juga budaya yang dinominasi oleh pandangan kosmologis yang ia sebut dengan materialisme ilmiah. Whitehead mendefinisikan materialisme ilmiah sebagai pandangan kosmologis yang berpendapat bahwa dunia ini terbuat dari konfigurasi potongan-potongan materi yang terhubung satu sama lain melalui secara eksternal dan apa yang ada pada dirinya sendiri tanpa arti, tanpa nilai, dan tanpa maksud dan tujuan. Dunia adalah materi alam yang mati, statis, lembam, dan sepenuhnya dapat dijelaskan secara mekanis. Maka materialisme ilmiah identik dengan mekanisme materialistik. Dalam kosmologi modern, realitas secara keseluruhan dipahami sebagai ibarat mesin. Menurut Whitehead, yang mendasari materialisme ilmiah adalah sintesis fisika pertama yang disediakan oleh Galileo dan Newton. Sintesis fisika pertama ini menekankan uniformitas alam. Pentingnya matematika dalam fisika dan pembedaan antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Sintesis ini sesungguhnya merupakan capaian intelektual yang pantas dicatat dalam sejarah karena berhasil memadukan antara tilikan yang mendalam antara fakta alam dengan kemampuan merumuskan generalisasi abstrak yang efektif. Dari sudut pandang pragmatis, materialisme ilmiah telah banyak berguna dan bersama dengan keyakinan bahwa pengetahuan itu kekuatan untuk menguasai alam, telah mendorong perkembangan dan timbulnya revolusi di bidang sains dan teknologi. Kenyataan paradigma fisika Newton berhasil menguasai komunitas para fisikawan selama hampir 3,5 abad menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang layak diperhatikan di dalam paradigma tersebut. Namun perlu diingat bahwa kesuksesan dalam materialisme ilmiah secara pragmatis dan teknologis adalah karena secara metodis merupakan abstraksi dari realitas konkret yang lebih kompleks. Bagi Whitehead, materialisme ilmiah melakukan kekeliruan yang ia sebut the fallacy of misplaced concreteness, yakni kekeliruan menganggap sebagai sesuatu yang konkret apa sesungguhnya merupakan abstraksi. Beberapa contoh kekeliruan yang dikritik Whitehead adalah apa yang ia sebut dengan simple location, metafisika substansi, dan paham sensasionalisme. Simple location adalah anggapan bahwa benda-benda yang ada di dunia ini terletak begitu saja, mengambil tempat tertentu tetap dan tak berubah, serta melulu secara eksternal berelasi satu sama lain. Padahal realitas terdiri dari banyak denyut peristiwa yang secara internal terhubung satu sama lain. Metafisika substansi juga menekankan sesuatu yang tetap dan tak berubah. Perubahan ada hanyalah perubahan aksidental saja. Padahal realitas terus berubah, yang ada tak pernah dapat dimengerti. Lepas dari yang menjadi atau becoming. What a being is, it's how it becomes. Sensasionalisme adalah pandangan bahwa pencerapan indrawi yang sudah terpilah-pilah merupakan serapan realitas yang paling fundamental. Padahal pencerapan indrawi sudah merupakan abstraksi atas pengalaman awal kontak fisik langsung yang melibatkan seluruh kebertubuhan manusia.
Pengalaman awal kontak fisik langsung itu masih kabur karena belum terpilah-pilah, tetapi kaya, kompleks serta mendasari persepsi indrawi kita. Alam pikiran modern yang dualistik telah membuat manusia terasing dari alam dan mengembangkan budaya yang tak lagi berangkat dari alam dan juga tidak berakar padanya. Manusia menjadi lupa bahwa dirinya merupakan bagian dari alam. Ia berhadapan dengan dan berinteraksi dengan alam sebagai subjek dan objek. Suatu barang mati untuk dikuasai dan dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan manusia. Materialisme ilmiah juga mereduksi realitas pada apa yang dapat diamati, diukur, dan dihitung. Pendekatan mekanistik dan materialistik terhadap alam juga telah menyebabkan sikap eksploitatif terhadap alam menjadi merajalela. Perkembangan sains dan teknologi lepas dari kendali dan arahan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai akibatnya kerusakan ekologis menjadi tak terhindarkan. Alternatif yang ditawarkan oleh Whitehead. Alternatif yang ditawarkan oleh Whitehead adalah pandangan dunia yang bersifat proses relasional atau yang disebut filsafat organisme. Dalam pandangan itu alam semesta dipahami sebagai suatu kesatuan rumah tinggal bersama atau oikos yang terdiri dari banyak unsur yang secara individual memiliki keunikan dan kemutlakan, tetapi secara internal terhubung dengan unsur-unsur lainnya bagaikan organisme-organisme mikroskopik dalam organisme yang lebih besar yang bersifat makroskopik. Di dalamnya kategori proses merupakan kategori yang dominan. Menurut Whitehead ada dua jenis proses, proses yang ia sebut konkresi dan proses transition. Proses konkresi adalah proses pembentukan diri dengan secara fisik mengintegrasikan warisan masa lalu berupa objektivasi entitas-entitas aktual sebelumnya, dan secara mental mengintegrasikan cita-cita diri yang ditarik dari kemungkinan-kemungkinan yang sudah dipikirkan oleh Tuhan dalam kontak awalnya atau the primordial nature of God. Sedangkan proses transition adalah objektifikasi diri pada yang lain dan pada keseluruhannya. Jadi ada konkresi dan transition. Proses objektifikasi yang terjadi dalam proses transition itu apa yang sudah terwujud tak akan hilang dan sia-sia karena mendapatkan immortalitas objektif dalam kodrat akhir. Nah, setiap bentuk perwujudan diri begitu mencapai kepenuhannya tidak akan berhenti di situ, tetapi menjadi prinsip pembentuk atau munculnya entitas aktual yang baru. Nah, kedua jenis proses ini menandai baik proses individual setiap entitas aktual maupun proses masyarakat sebagai suatu kesatuan dan proses kosmologi secara keseluruhan. Oke, baik. Demikian tentang Whitehead. Terima kasih.